Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'ati ma'a mulazamatil adab wa hada man irtada ila tawzi'il awqati alal ishtighali bi'ulumin nafi'ati wal ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul barrut tawwab wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man zahada wa tawakkala wa akhlasa wa anab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi khuluquhu tanzilul kitab wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku jadatas sawab. Amma ba'. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih akan kita sebagai hambanya yang beriman, sebagai hambanya yang muslim, yang iman dan Islam itu merupakan dua syarat. Bermanfaat apa yang kita kerjakan, berguna apa yang kita ucapkan, berfaedah apa yang kita niatkan dan kita cita-citakan. Andainya kita berbuat, andainya kita bekerja bukan didorong oleh iman dan Islam, pekerjaan apapun yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan taat dan ibadah. Padahal tujuan hidup ini hanyalah untuk berbuat taat dan beribadah kepada Allah. Allah mengatakan di dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembahku. Kaki melangkah, tangan digerakkan, mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir. Apabila penggeraknya bukan iman, apabila penggeraknya bukan Islam, yakinkanlah apapun yang kau kerjakan itu sedikit pun tak ada manfaat dan gunanya. Karenanya alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah melahirkan kita di dalam jumlah hambanya yang beriman dan Islam. Jadikanlah iman dan Islam itu motor yang akan menggerakkanmu untuk mengerjakan apa saja yang engkau kerjakan
di dalam beraktivitas di dunia yang fana ini. Salah dan salam, mari sama-sama kita doakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkit oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa iman dan Islam, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita ilmu iman dan ilmu Islam. Andainya kedua perkara ini tidak ada, yakinkanlah kebahagiaan di dalam dua alam tidak akan engkau capai. Di awal kitab Nihayah oleh Imam Ramli menyebutkan bahwa hikmah Allah membangkitkan Rasul lintidamil ma'ashi wal ma'ad, agar terciptanya kebahagiaan, ketentraman dan kesenangan di dalam hidup dunia, dan juga kita dapatkan kebahagiaan, kesenangan dan ketentraman di dalam hidup akhirat kelak. Rasulullah bekerja hanya untuk memberikan kepada kita umatnya ilmu iman dan ilmu Islam. Beliau berangkat menghadap Allah, tak ada yang beliau wariskan kepada kita kecuali ilmu iman dan ilmu Islam. Salah dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan juga kepada tabi'in, tabi'in serta para ulama yang mereka itu adalah pewaris daripada Rasulullah. Tak ada yang mereka wariskan yang para sahabat, para tabi'in, tabi'in serta para ulama, tak ada yang mereka wariskan kepada kita kecuali apa yang diwariskan oleh Rasul, yaitu ilmu iman dan ilmu Islam. Hadirin, laulal ulama'u lakanal insanu kal bahaim. Andainya tidak ada para ulama, sungguh hidupnya manusia bagaikan hewan. Hadirin, kalau kita mencari makan, jelas kita lihat hewan pun mencari makan. Kalau kita mencari minum, jelas dengan mata kita lihat hewan pun mencari minum. Andainya kita bertempat, kita buat rumah mewah atau tidak, hewan pun juga punya kandang, punya sarang tempat dia tinggal. Kita kawin, hewan pun juga kawin. Andai tak punya iman di dalam hati, andainya tak punya Islam di dalam dada, andai keduanya tak jadi motor yang menggerakkan kita, yakinkanlah apa yang kau kerjakan tak ubahnya yang dikerjakan oleh hewan. Alhamdulillah di hati ada iman. Alhamdulillah di hati ada Islam. Jadikanlah dia motor yang menggerakkanmu. Pelajarilah ilmu iman dan Islam daripada para ulama.
sehingga apa yang kau kerjakan di dalam beraktivitas di atas permukaan bumi tidak akan sia-sia, bermanfaat, berfaedah, akan jadi taat dan ibadah. Hadirin yang ulun tuan muliakan, ayahanda rohani kita bersama abu, bersama keluarga yang sudah sekian lama bekerja untuk kita, untuk umat. Tak ada yang diharapkan daripada kita oleh ayahanda rohani kita, kecuali kita menjadi generasi yang akan menghidupkan dunia ini dengan iman dan Islam. Tak ada yang beliau harapkan dari kita, kecuali kita menjadi orang yang di dalam hidup dunia ini bisa kita menghidupkan akan dunia ini dengan iman dan Islam, tak ada lainnya. Yang ulun tuan muliakan, abah bersama keluarga, yang saya hormati Bapak Bupati serta rombongan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, hadirat yang ulun tuan cintai, seluruh talabah dan tawalib yang dirahmati Allah. Hadirin, sering orang keberhasilan itu sesuai dengan tujuan hidup ini. Tidak ada hikmah Allah memberikan kehidupan kepada kita di dunia yang fana ini dalam waktu yang singkat, kecuali untuk kita berbuat taat dan ibadah. Dikala kita miskin, mengharap kita kaya. Di saat kita kaya, kita rasa aku telah berhasil. Benarkah apa yang kita rasakan itu? Jawabnya belum tentu. Lihat dulu apa yang kau dapat itu. Kekayaan yang ada di tanganmu, kaya itu ada juga pada mereka yang bukan Islam. Orang pertama yang berhasil, Fir'aun, Namrud, Buhtan Nasar, mereka itu penguasa-penguasa besar. Apakah karena kekuasaannya itu mereka dianggap orang yang berhasil, dianggap orang yang mulia? Andai benar merekalah pertama orang yang berhasil, merekalah pertama orang yang mulia, tapi benarkah mereka itu orang mulia? Jawab tidak. Kalau demikian, letak keberhasilan bukan di situ. Letak keberhasilan, seberapa banyak engkau berbuat taat dengan apa yang engkau miliki. Ingat, sering orang salah, padahal yang ada padanya bukan rahmat, bukan nikmat, tapi dia menganggap yang ada padanya itu rahmat dan nikmat, padahal sebenarnya bukan. Ketahuilah, di dalam tafsir Lataiful Isyarah, tafsir Imam Kusyairi, salah satu tafsir tasawuf, di sana ditulis yang dikatakan dengan nikmat, yang dikatakan dengan rahmat Allah yang sebenarnya. Kullu ma asyhadakal mun'im
kullu ma dzakkaraka bil mun'im, kullu ma ausalaka ilal mun'im, kullu ma lam yahjibka anil mun'im. Sebenarnya lah yang dikatakan rahmat Allah kepada engkau adalah tiap perkara yang dengannya terbuka mata hatimu melihat Allah, yang dengannya selalu engkau ingat kepada Allah, yang dengannya tiap hari saban saat engkau lebih dekat kepada Allah. Tiap perkara yang tak pernah menghalangimu daripada berbuat taat kepada Allah. Lihatlah apa yang ada padamu. Adakah 4 perkara itu padanya? Andai engkau punya kesehatan, adakah dengan sehatmu engkau selalu melihat Allah? Adakah dengan sehatmu itu engkau ingat selalu pada Allah? Adakah dengan sehatmu itu engkau dari waktu ke waktu makin dekat pada Allah? Adakah dengan kesehatanmu tak pernah menghalangimu daripada berbuat taat pada Allah? Kalau ya, sehatmu itu nikmat dari Allah. Kalau bukan, kesehatan yang ada padamu itu istidrat, tak ubahnya seperti kesehatan yang dimiliki oleh orang yang bukan Islam. Hadirin, demikian juga andainya kau punya harta. Lihatlah dengan hartamu itu, apakah engkau selalu melihat Allah? Apakah dengannya kau ingat kepada Allah? Apakah dengannya kau makin dekat kepada Allah? Apakah dia tak pernah menghalangimu daripada berbuat taat pada Allah? Kalau ya, itu nikmat. Kalau bukan, harta yang ada padamu bukan nikmat, bukan kasih sayang Allah, tapi itu istidrat untukmu daripada Allah. Kebanyakan orang tak merasa. Quran mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidrat yang diberikan Allah pada manusia, kebanyakan manusia tak tahu itu istidrat. Kebanyakan manusia tak merasa itu istidrat. Di dalam perasaannya itu nikmat, itu kasih sayang Allah, padahal tidak. Hadirin, jangan dulu berbangga dengan apa yang kau miliki, karena belum tentu apa yang kau dapatkan itu adalah kasih sayang Allah. Hadirin, di saat kita membaca la ilaha illallah, kita dituntut menghadirkan akan makna yang terkandung di dalamnya, menyatakan bahwa Allah yang bersifat dengan ketuhanan, yang sifat ketuhanannya secara ringkas itu istighna'u ilahi an kulli ma siwahu waftikaru kulli ma siwahu ilaihi. Maka di saat lidah berkata la ilaha illallah, lidah mengatakan bahwa tidak ada yang kaya kecuali Allah, dan tak ada yang dihajatkan oleh segala makhluk kecuali Allah. Sekarang duduk renungkan, tidakkah aku bohong? Tiap hari hatiku berhajat kepada selain Allah, padahal ucapan lidahku mengatakan tersimpan hajatku hanya pada Allah, tak ada kepada yang lainnya. Tak ada yang kaya kecuali Allah, dan tak ada yang dihajatkan oleh makhluk kecuali Allah. Di antara makhluk kita, lidah mengatakan tak ada yang kita hajat kecuali Allah.
sementara di dalam hidup kita berhajat kepada harta, berhajat kepada kendaraan, berhajat kepada pendamping hidup, berhajat kita kepada anak, berhajat kita kepada pangkat, berhajat, bukan kepada Allah. Tidakkah itu salah? Jawab, andainya engkau berhajat kepada harta karena harta itu, maka engkau bohong dengan Allah. Lidahmu berkata, la ilaha illallah, tak ada yang kaya dan tak ada yang dihajatkan kecuali hanya Allah. Tetapi ternyata dalam hidup tiap hari, tiap saat engkau berhajat, merasa berhajat kepada harta. Karena harta itu sendiri, engkau bohong, engkau itu salah. Bagaimana juga yang benar? Engkau berhajat kepada harta bukan karena harta itu, tapi engkau berhajat kepada harta karena ada perintah Allah kepadamu, yang andainya tak ada harta kau tak bisa mengerjakannya. Maka engkau perlu kepada harta bukan karena harta itu, karena hati rindu kepada Allah, rindu pada Allah, rindu untuk mengerjakan perintahnya. Tapi ada perintah Allah, andainya kau tak punya harta, perintah itu tak bisa kau kerjakan. Maka berhajatlah engkau kepada harta itu, tapi bukan karena itu, karena rindumu untuk mengerjakan perintah Allah yang tak bisa kau kerjakan kecuali dengan harta itu, engkau benar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, demikian juga kalau engkau berhajat kepada pendamping hidup. Yang laki ingin mendapatkan istri, yang perempuan ingin mendapatkan suami. Kalau engkau rindu pada suami karena suami itu, karena ingin memenuhi kebutuhan biologismu, engkau itu bohong dengan Allah. Yang lelaki menginginkan adanya istri, keinginannya kepada istri karena istri itu, karena dengannya dapat memuaskan kebutuhan biologismu, maka engkau itu orang yang salah. Tapi apabila engkau rindu untuk mengerjakan perintah Allah, yang perintah itu terikatnya dengan istri, yang perintah itu terikatnya dengan suami, andainya kau tak punya suami, perintah itu tak bisa kau kerjakan. Andainya kau tak punya istri, perintah Allah itu tak bisa kau kerjakan. Maka engkau butuh akan istri bukan karena istri itu, tapi karena engkau rindu pada Allah, engkau rindu pada perintahnya. Ada perintah yang ingin kau kerjakan, tapi tak bisa andainya istri kau tak memilikinya. Andai demikian yang ada di hatimu, engkau benar. Tapi kalau bukan demikian, bukan hanya engkau yang pandai beristri, bukan hanya engkau yang pandai kawin, hewan pun lebih pandai ketimbang engkau. Menyotanyo taminang tiro, kameng 8 jiminang tiro. Hebat jih dengan dia. Tapi engkau terbeda darinya. Hewan kawin karena nafsunya, tapi engkau kawin karena rindumu pada perintah Allah, yang apabila engkau tak kawin, ada perintah yang tak bisa kau kerjakan. Hadirin, kita mencari pangkat karena pangkat itu, engkau itu salah. Tapi engkau mencari pangkat karena banyak aturan Allah, tak bisa kau tegakkan. Andainya kau tak punya pangkat, maka apabila hatimu yang menggerakkan itu rindumu pada Allah, ingin melaksanakan perintah Allah,
ingin menegakkan hukum Allah di atas permukaan bumi, tak bisa engkau menegakkannya. Andainya kau tak punya kedudukan, kau cari kedudukan itu dengan sungguh hati, bahkan kadang engkau beli kedudukan itu agar hukum Allah bisa kau tegakkan, engkau itu benar. Apa yang kau cari itu ibadah, apa yang kau lakukan itu taat. Kau cari pangkat bukan karena pangkat, tapi karena engkau rindu ingin menegakkan hukum Allah dengan pangkat yang engkau miliki. Demikian juga yang lainnya. Andainya hatimu berhajat kepada dunia itu karena dunia, maka engkau salah. Tapi andainya kau berhajat kepada makhluk bukan karena makhluk itu, tapi karena engkau rindu pada Allah, ada perintahnya yang tak bisa kau laksanakan, tak bisa kau tegakkan, andainya kau tak memiliki makhluk tersebut. Ini yang perlu dipahami, ini yang hendaknya kita rasakan di dalam hati. Pandanglah lebih jauh, bek pandangan tanyo kusur antina bek tantut ngan antina tiput bui bupanyang becut. Kalau engkau melihat, jangan hanya yang kau dapat apa yang didapatkan oleh mata. Bila engkau melihat dengan mata, yang kau dapat hanya apa yang didapat oleh mata. Matamu dengan mata hewan sama. Tapi hendaknya engkau lebih jauh, lebih jauh. Kau punya akal, engkau punya hati. Matamu melihat rumput, kalau hati hanya ingat rumput, matamu dengan mata kerbau sama. Kerbau melihat rumput, yang nampak padanya adalah rumput. Tapi dikala engkau melihat rumput, yang nampak juga rumput, engkau dengan kerbau tak beda. Tabudah tajak ublang tahu lumo, tame ublang tiak pumerat, troh lamblang ikala le lumo naliung hijau-hijau, yang deh bak lumo naliung, yang terbayang bak lumo ke aso perut hana lebih. Manya urang yang hulumo oh kekalan naliung cidu, maka lumo ngurung hulumo saban tentut hana takui kaketan kejadiannya menan. Kalau demikian yang terjadi, untuk apa iman yang ada di hatimu? Kalau itu yang terjadi, buat apa Islam ada di dadamu? Buat apa? Lihatlah lebih jauh, jangan sekedar yang dilihat oleh mata. Kalau mata melihat kambing, hati melihat Allah yang membuatnya, yang menciptakannya. Maka pada kambing itu yang didapat oleh mata, didapatkan Allah oleh hati. Ini baru beda matamu dengan mata hewan, mata orang muslim dengan mata non muslim. Kalau kita melihat hewan, dengan mata mendapatkan hewan, tapi hati mendapatkan Allah. Itulah yang dikatakan oleh ulama-ulama, satu ada pada banyak. Satu itu Allah, banyak itu makhluk. Allah ada pada makhluk, bukan bertempat, tapi dikatakan ada dari sekira-kira dilalah. Tanyo hidayah urung kamu pun sudah kita pelajari apa itu dilalah. Satu ada pada banyak, dari sekira-kira dilalah. Matamu melihat makhluk yang banyak, tapi makhluk itu menunjukkan kepadamu ada khalik, ada penciptanya. Maka di saat mata melihat makhluk, hati ingat Allah. Kalau kau lihat makhluk itu bagus-bagus, cantik-cantik, hatimu ingat kepada kebesaran Allah, kasih sayang Allah, kekuasaan Allah, penglihatannya Allah, melihatnya Allah, mendengarnya Allah, dan lain sifat-sifat kemuliaannya engkau dapatkan
karena ditunjukkan oleh makhluk itu. Ini baru beda antara mukmin dengan yang bukan. Ini baru beda antara manusia dengan hewan. Bukankah sangat benar apa yang dikatakan oleh Rasul? Laulal ulama'u lakanal insanu kal bahaim. Andainya tak ada ulama, manusia ini hidup bagaikan hewan. Tak beda. Karena ada ulama yang mengajarkan ilmu iman, yang mengajarkan ilmu Islam. Karenanya terbedalah antara manusia dengan hewan. Apa yang kita kerjakan jadi taat, jadi ibadah. Apa yang kita ucapkan jadi taat, jadi ibadah. Apa yang kita cita-citakan jadi taat, jadi ibadah. Karena ilmu iman, karena ilmu Islam, karena iman dan karena Islam yang telah diajarkan kepada kita oleh para ulama. Hadirin wal hadirat, tungku-tungku dan gure-gure yang dirahmati Allah. Tak ada yang diharapkan oleh mereka para ulama yang telah bersusah payah urawa malam getemike getulih kitab gekebah ke ketayo, hana yang geharapkan bak ketayo, kecuali andainya beliau berangkat menghadap Allah, kita dapat melanjutkan akan iman dan Islam di atas permukaan bumi ini. Andainya mereka berangkat menghadap Allah, jadilah kita-kita ini orang yang menghidupkan kehidupan dunia ini dengan aturan Allah, dengan beribadah kepada Allah. Tak lebih yang diharapkan kecuali itu. Hadirin adik-adik sekalian, talabah dan tawalib, orang tuamu bersungguh-sungguh memikirkan kepadamu. Tak ada yang diharapkan darimu kecuali andainya matanya terpejam, engkaulah yang melanjutkan Islam ini. Andainya mata orang tuamu terpejam, engkaulah yang akan menghidupkan dunia ini dengan beribadah kepada Allah dengan syariat Islam. Tak ada lain. Hana yang geharap oleh urung si Drawan memandung. Hana yang geharap lain, geusaha rudah gekirim belanja keron. Tak ada yang diharapkan kecuali kalau beliau masuk kubur, engkaulah yang jadi pengganti, yang akan beribadah kepada Allah, yang akan melanjutkan akan iman dan Islam di atas permukaan bumi ini. Hadirin, demikian juga masyarakat di saat kita nyawa pegat acara, gebantu dengan pikiran, gebantu dengan harta, gebantu dengan tenaga. Mereka rela membantu kita, tak ada maksud lain, hanya perlelain. Hanya andainya mereka pulang kepada Allah, kita akan jadi pengganti yang akan melanjutkan iman dan Islam di atas permukaan bumonyo. Hana geperlelain. Nyan yang diharap oleh para ulama, nyan yang diharap oleh abu ayahanda rohani kita yang bersama, itu yang diharap, tidak ada lain, tidak ada lain. Itu hana lebih menyogun harap tanyo membantu genyan, membantu tenaga, membantu harta, han mejan merumpok lebih-lebih tanyo inang, lebih-lebih getanyo inang. Dari banyak gepelara, gerah budget, gebi makanan, gebi minuman,
kemudian karayu menyoyang kuliah, gepu kuliah, kagak kirim luar, ke kirim peng, ke makanan, ke pakaian, ke tempat, kabeh tak kuliah, alian kagak juk lintu, kagak pekawin, kana lintu, olehnya kana anu, tak bedah tanyo tak kerja, anu tak kebabak mah dari mana kejaga tanyo, rayu tanyo, jaga anu tanyo, yang tak pelarakannya pajan, tajan be. Karenanya tak ada yang mereka harapkan dari getanyo sebagai anak-anaknya, kecuali yang diharapkan andainya matanya terpejam, kitalah yang akan jadi generasi yang akan menghidupkan akan Islam dan iman di atas permukaan bumonyo. Hana lain yang diharapkan daripada getanyo talabah dan tawalib. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, innallaha ta'ala bi'adlihi wa qistih ja'alar rawha wal farja fil yaqini war ridha wa ja'alal hamma wal husna bisyakki was sukhti, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya pasti akan menjadikan kebahagiaan, ketenangan, jalan keluar pada tiap persoalan Allah jadikan pada yakin dan ridha, dan Allah menjadikan akan duka cita, kesusahan, tidak nyaman, bisyaki wasuhti, dengan sebab keragu-raguan dan sebab tidak senang kepada apa yang dipilih oleh Allah. Itu janji Allah yang Allah sampaikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allah berjanji lewat Rasulnya, engkau akan dijadikan hidup senang, engkau akan dijadikan hidup tentram, engkau akan diberikan kebahagiaan, dan engkau akan dijadikan jalan keluar pada apa persoalan yang kau hadapi. Syaratnya dua. Pertama, engkau yakin. Yang kedua, engkau ridha. Hadirin, kita yakin pada Allah, maka kita pilihlah Allah sebagai Tuhan kita. Andainya kita tidak yakin, kita tidak akan memilihnya. Allah sebagai Tuhan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memilih, Tuhan yang membuat, Tuhan yang menetapkan sesuatu untukmu. Engkau yakin kepadanya, Dia Maha Tahu. Engkau yakin Dia itu Maha Kuasa. Engkau yakin Dia itu Maha Bijaksana. Engkau yakin Dia Maha Sempurna, maka engkau pilih Allah itu sebagai Tuhanmu. Setelah engkau pilih Allah sebagai Tuhanmu, hendaknya engkau ridha kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai Tuhanmu. Apabila tidak, kau aneh. Apabila tidak, engkau itu aneh, orang aneh.
engkau yakin kepada Allah, maka kau pilih dia sebagai Tuhanmu yang mengaturmu, yang memilih untukmu, yang membuat untukmu. Setelah itu engkau tidak puas apa yang dipilih olehnya untukmu, engkau itu kurang ajar, engkau itu tak beradab. Setelah engkau yakin, setelah engkau pilih dia sebagai Tuhan, kenapa engkau tak senang pada apa yang dibuat olehnya? Sering di saat kita sakit, kita berdoa pada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Wate kita nyo sakit, tak duat tak melake, ya Allah nepi long bupuleh. Hansip ehnan tak mekaoi lom, ya Allah menyolong pulih sabuh lumo ke anak dayah long kauri. Ya Allah menyolong pulih ciplo bosak semen ke masjid, tak mekaoi lom. Leh tamu doa, leh semayang hansip menyan tak mekaoi, supaya gebi pulih pertanyaan, kenapa engkau meminta sembuh dan kenapa engkau bernadar supaya Allah membuat engkau sembuh. Pakan Cijau pakan. Kebanyakannya orang awam, kebanyakannya manusia, di saat sakit dia meminta supaya sembuh karena dia tak senang pada sakitnya. Nyo tanyo tingkat rendah kebanyakan orang awam. Dikala dia sakit, dia duduk berdoa, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah nepu pulih long, ya Allah nepu pulih long. Moya pulih long bak sakit, pleh boh sumen ke masjid, tak dua tak mekaoi, pakan tak mekaoi bupulih. Kenapa berdoa supaya engkau sembuh? Engkau kurang senang pada apa yang sedang engkau derita. Nyokon nyo bukan nilai nyo yang pilih sakit so. Yang pilih engkau sakit siapa? Allah. Yang membuat engkau sakit itu siapa? Allah. Tidak benarkah pilihan Tuhanmu? Nah betul pilihan Allah? Betul. Nagot pilihan Allah? Puji Tuhan tenang. Menyokon ati bro. Sakit yang sedang kau derita itu pilihan Tuhanmu. Engkau dituntut ridha pada pilihannya. Allah mengancam di dalam hadis qudsi, kalau kau tak sabar di atas yang dibuat oleh Allah dan kau tidak ridha kepada apa yang ditentukan olehnya, keluar dari kolong langitnya dan cari Tuhan selainnya, diancam oleh Allah. Hana tenang kepada hamba yang demikian. Di Quran Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Tuhanmu maha tahu, engkau tidak tahu. Sadar kita tidak tahu? Kalau sadar kita tidak tahu, Allah yang maha tahu, pilihannya lah yang benar, bukan pilihan kita yang tepat. Kalau engkau yakin Allah Tuhanmu itu maha tahu, kenapa engkau tak senang pada apa yang dipilih olehnya? Dua pikir, bek tapi ke buat tanyawan kabereh tat mandum, sang hana payah betle, golom tente bereh. Bukan salahnya doa. Bek cok kesimpulan menyamenan salah mendoa. Lu semayang bek mendoa le yang kesimpulan bangai. Tetapi kenapa kau berdoa? Di saat engkau sakit kau doakan sembuh, di saat engkau miskin kau doakan kaya. Kenapa kau doakan itu? Kalau engkau kurang puas dan kurang ridha pada apa yang sedang kau jalani, engkau itu salah, karena engkau menganggap pilihanmu lebih betul daripada pilihan Allah Tuhanmu. Kalau kau tidak senang pada yang sedang engkau alami, engkau menuntut yang lain daripada Allah, berarti engkau mendakwakan engkau lebih pandai daripadanya, pilihan engkau lebih tepat ketimbang pilihannya.
engkau itu salah. Tapi kibancit getulih di dalam kitab-kitab tasawuf, mereka berdoa bukan tak senang pada apa yang diderita, pada apa yang mereka derita, pada apa yang mereka alami. Mereka itu sangat puas, senang, dengan gembira hati dia terima pada apa yang sedang dialami. Itu sifatnya para ulama, sifatnya aulia-aulia Allah. Dia sedang sakit, dia senang pada sakitnya, tetapi tiap hari dia berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Kenapa dia berdoa? Allah menuntutnya untuk berdoa. Doanya itu ibadah. Kenapa yang diminta sembuh? Itu yang disuruh minta, maka itu yang diminta. Sikap hatinya yang berbeda, doanya boleh sama. Itanya wate sakit tamlake, ya Allah Nabi berbagah pulih. Di ulama wate sakit lagi nyanyi, ya Allah Nabi berpulih. Menyotajak katanya rumah geyum doa, nemu doa kelun berbagah sehat. Apakah dia tak rida pada apa yang sedang dialami? Bukan. Dia sangat senang, itu pilihan Allah Tuhannya. Teman pakan geyum doa, Allah getuntut tanya untuk berdoa. Ud'uni, berdoa olehmu akan daku. Doa itu ibadat, bahkan ibadat yang bernilai tinggi. Kata Rasul, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Maka mereka berdoa itu untuk melahirkan kehambaan dirinya kepada Allah, mengikrarkan akan ketuhanannya Allah. Mereka berdoa karena disuruh berdoa. Kenapa itu yang diminta? Karena itu yang disuruh minta, maka itu yang diminta. Itu sikapnya mereka berdoa. Tapi kita sering salah. Padahal ate yakin kepada Allah, yakin Allah Maha Tahu. Kalau yakin Allah Maha Tahu, kenapa kita yang memilih? Kenapa tidak memilih apa yang dipilih olehnya? Kita yakin kepada Allah, maka kita pilihlah Allah itu sebagai Tuhan kita. Kalau engkau telah pilih Allah itu sebagai Tuhanmu, engkau wajib ridha kepada apa yang ditentukan olehnya, karena tidak ditentukan oleh Allah kepadamu kecuali karena sayangnya Allah kepadamu. Lam tabuh peperangan ya, gekalon oleh Rasulullah nasido urinang gadah anak bayi anak tu holih, maka gupluang tagonyo gupluang tagojeh giak setat. Tiba-tiba gerumpak bayinya, ban gerumpak geuum geruguum gecom, sangat sayang. Gekun le Rasulullah bak sahabat, hai sahabat lun citakalon. Perempuan tersebut bagaimana rasa sayang, rasa cinta pada anaknya, sehingga dia cari anaknya sampai ketemu. Ban merumpak gecom geuum geruguum, cukup gak sih? Gekun le Rasulullah ketanya mbak sahabat, hai sahabat lun, mungkinkah ibu yang penyayang itu, yang sangat sayang pada anaknya yang disayang, mungkinkah dia melemparkan anaknya ke dalam kebinasaan? Mungkin ibu yang penyayang melemparkan anaknya yang disayang ke dalam penderitaan? Gejawab le sahabat, ya Rasulullah, tidak. Kun Rasulullah, hai sahabat lun, Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman ketimbang sayangnya ibu yang penyayang pada anaknya yang sedang disayang. Allah sangat sayang kepada hambanya yang beriman melebihi sayangnya seorang ibu yang penyayang kepada anak yang disayangnya. Maka tidak akan mungkin Allah membuatkan kepadamu sesuatu yang tidak bermanfaat untuk tanya. Yang Allah pegat kepada orang yang beriman, kalau diterima dengan iman, diterima dengan Islam, pasti di sana ada kebaikan,
ada kenikmatan, ada kebahagiaan yang tersimpan di dalamnya, yang kadang getanyo tidak merasakan, yang kadang tanyo hana tadupua, tadua hino hidayah, tengah tabut, tengah tamuruno ilmu Allah, kadang tau dep du tu bak tapi kepe Allah hana geperumun le kelongkan. Demikianlah cara sayangnya Allah kepada kita. Sakit, tapi di dalam sakit ada kenikmatan yang tersimpan, yang andainya engkau dapatkan kenikmatan itu, engkau sangat rindu bahwa kesakitan itu jangan hilang lagi daripadamu. Bukankah ulama-ulama tasawuf berkata, kenikmatan yang ada di dalam kesakitan lebih nikmat ketimbang kenikmatan yang ada di dalam nikmat. Kesakitan yang ada di dalam kenikmatan jauh lebih sakit ketimbang sakit yang ada di waktu sakit. Demikian yang dikatakan oleh mereka. Andainya kita dapat merasakannya, bahwa di dalam apa saja yang Allah pegat ke kita, di dalamnya itu ada kenikmatan, kasih sayangnya Allah. Allah amat sayang kepada hambanya yang beriman, maka apapun yang dibuat oleh Allah itu karena sayangnya, karena cintanya Allah kepada getanyo urun yang beriman. Hendaknya kita yakin dan hendaknya kita rida. Kalau engkau sudah yakin, sudah pasti engkau telah memilih Allah sebagai Tuhan yang memilih kepadamu. Setelah Tuhanmu memilih kepadamu apa yang ia pilih, setelah Tuhanmu mengatur kepadamu apa yang dia atur, terimalah dengan ridha. Allah menjanjikan bahagia yang akan kau dapat, kesenangan yang akan engkau dapat, jalan keluar yang akan engkau dapat di dalam segala permasalahan. Itu persoalan getanyo dengan Allah. Kemudian hadirin tatun kenauyuk, tanyo sebagai talabah dan tawalib, dan juga telah kita musyawarahkan dengan kedua orang tua kita. Kita percaya dayahnya tempat getanyo menuntut ilmu. Kita percaya gure-gure yang na di dayahnya itulah sebagai guru getanyo. Karena kita yakin, tanyo yakin ke dayahnya, kemudian yakin tanyo kepada gure yang na di dayahnya, maka sepakat tanyo dengan urun si tanyo, berangkatlah tanyo udayahnya. Karena ini jatuh pilihan tanyo, karena telah percaya kepada dayahnya dan telah percaya kepada gure-gure yang na di dayahnya. Oh leh tak pilih gure yang na di dayahnya sebagai guru yang mengatur pendidikan tanyo, baurau malam jum ibadat. Kita yakin pada gure yang na di sino, maka tak pilih gure yang na di sino sebagai gure yang akan mendidik tanyo, yang akan mengatur pendidikan tanyo. Sudah yakin kepadanya. Aneh apabila engkau yang tinggal di sini sebagai talabah dan tawalib tidak ridha kepada aturan yang telah ditetapkan oleh gurumu di dayah tempat engkau menimba ilmu. Aneh, engkau manusia aneh, engkau talabah dan tawalib yang aneh. Setelah engkau pilih dayah ini sebagai tempat murnau, oh lihat tak pilih gure-gure yang na di sini sebagai gure, pakan tak pilih karena yakin itu guru yang tepat untukku. Tapi lihat tak pilih gure nyan ke gure tanyo, kemudian dibuatlah aturan buat, aturan mengulang, aturan ibadat, aturan muhadarah,
setelah dibuat aturan itu semua, ada yang kurang cocok dengan hatimu, sehingga engkau tidak senang pada aturan gurumu itu, engkau itu talabah dan tawalib yang aneh. Kalau kau tak rela, kenapa engkau pilih? Kalau kau tak senang, kenapa engkau buat kesini? Aneh. Engkau tidak akan berhasil. Sebagaimana dengan Allah, menyohana yakin ke Allah, hana ridha ke Allah, han merumpak kebahagiaan. Demikian menyohana yakin ke gure, hana ridha kepada aturan gure, han merumpak yang tamita. Tidak akan engkau dapatkan ilmu. Kalaupun engkau dapat, ilmumu tidak akan barakah. Tak bedah tajak kena karena yakin ke tempatnya. Yakin ke tempatnya, yakin ke guru yang ada di sini. Kalau kau yakin kepada guru yang ada di sini, kenapa kau tak yakin bahwa aturan yang dibuat olehnya itulah aturan yang terbaik untuk kamu sebagai muridnya? Pakan hanya yakin. Maka aneh bila ana talabah dan tawalib yang tak senang pada aturan yang dibuat di tempat ini, engkau itu manusia aneh. Percaya engkau pada gurumu, tapi kau tak ridha pada aturannya. Aneh. Yakinkanlah kalau kau tak ridha pada aturannya, tujuanmu tidak akan tercapai. Kebahagiaanmu tidak akan kau dapat. Keberkatan pada ilmumu tidak akan ada. Han merumpak. Hadirin, hadiah cukup jai empat likut. Cukup jai hadiah. Yang akan gebagi untuk hadiah ini berharga, hadiah ini bernilai, tapi ingat, jauh lebih berharga sebagai hadiah untukmu, kau dapatkan keridaan hati gurumu terhadapmu. Jauh lebih berharga darinya. Ini berharga, ini berharga. Tetapi andainya keridaan guru tidak engkau dapat, hadiah besar ini tak ada nilai apa-apa, kosong. Hana sapuyum pi, hana yumu beo pi. Yang mendapatkan hadiah ini boleh berbangga, tetapi yang mendapatkan keridaan guru jauh lebih bangga ketimbang bangga mendapatkan hadiah yang na dilikut lungnya. Andainya yang mendapatkan hadiah ini sangat bangga, tetapi dia tak mendapat keridaan gurunya, kebanggaannya itu tak ada nilai apa-apa. Jadi karenanya yang hana merumpak juara beilewu, nah hadiah yang lebih mahal. Apa hadiah itu? Ridha gurumu kepadamu jauh lebih mahal daripada ini, jauh lebih tinggi nilai daripada ini. Nyatanya napat bloy kede, tapi keridaan guru hanai mekat naik kota birun. Hana saboh kota di donyanya yang naik mekat keridaan guru hana barang. Menyonyo, hainan di birun lu. Hana gebi malanyo ditajak tengok tak blau. Karenanya kepada talabah dan tawalib yang dirahmati Allah, yang tidak mendapatkan hadiah dan piala, yang naili kelong bak malamnya, hendaknya jangan engkau bersedih karena ada piala yang lebih mahal, ada hadiah yang lebih mahal. Apa hadiah itu? Keridaan hati gurumu kepadamu. Dalam Quran Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang yang mendapatkan ridha Allah karena mereka ridha kepada Allah. Setelah Allah membuat aturan, ada hamba yang sangat ridha kepada aturan Allah itu, sehingga diikuti, dikerjakan sebagaimana yang hak, yang dituntut. Maka karena ridhanya kepada aturan Allah, ridhanya kepada yang telah dibuat oleh Allah, maka Allah ridha kepadanya. Demikian engkau dengan guru engkau.
kita semua telah memilih guru yang ada di sini. Itulah guru yang akan mengatur pendidikan tanyo. Yakin tanyo, guru itu gure yang na di sini. Yakin tanyo, itulah gure yang patut mengatur akan pendidikan tanyo. Maka apabila engkau ingin mendapatkan ridha gurumu, hendaknya engkau ridha dulu pada pilihan gurumu. Bagaimana aturan yang telah dibuat, itu yang engkau ikuti. Long rasa menyelagenyan ate tanyo, lagenyan yang tatunyum dalam ate. Wate tajak kena udayah, kalau tamu pakat ngaurung si gampong, taywa intatro tu kena ublang belade. Udayah yang katanya cintainya. Kasepakat. Berarti tanyo dan urung si tanyo kayakin ini tempat yang cocok. Maka gure yang na di sini itulah yang cocok ke tanyo. Maka hendaknya engkau ridha kepada aturannya, kepada pilihannya. Apabila semuanya melihat demikian, pasti tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam daya terhadap aturan yang kali kepegat. Menyo lagenyan yang tadu tak semiki, lagenyan yang tak ingat dalam hati, lagenyan hana akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Guru itu guruku, dia yang lebih tahu untuk kebahagiaanku. Aturan yang dibuat olehnya pasti untuk kebahagiaanku, untuk keberhasilanku. Wajiblah atasku mengikutinya. Andai ada yang kurang cocok dengan hatiku, paksakan diri kita untuk bisa mengikutinya. Kalau demikian, engkau akan mendapatkan keridhaannya. Nyalegan. Demikian juga guru-guru yang telah dipilih, nyogurenyo pada bidangnya, nyogurenyo pada bidang yang lain lom, gureje pada bidang yang lain lom. Kalau kita sudah memilih dia untuk mengatur bidang itu, aneh setelah diatur kita tak mau mengikutinya. Aneh. Setelah kita pilih karena kita percaya kepadanya, kenapa kita bantah? Kenapa kita tak ridha? Kenapa kita tak senang? Setelah engkau memilih orang yang jujur, bila telah dipilih pasti diikuti, pasti dia ridha pada apa yang telah ditentukan oleh orang yang dipilih. Kalau tak mau, jangan pilih. Hadirin wal hadirat, talabah dan tawalib yang dirahmati Allah, kalau engkau semua ini ingin berhasil di dalam menimba ilmu pengetahuan agama, ilmu iman, lebih-lebih ilmu ma'rifah, bila engkau ingin berhasil, engkau hendaknya mengikuti apa yang dipilih oleh gurumu, apa yang telah diatur oleh gurumu untuk keberhasilan pendidikanmu. Hendaknya engkau ridha pada aturannya, barulah apa yang kau inginkan. Engkau berangkat dalam keadaan bodoh, di saat engkau pulang, engkau membawa ilmu pengetahuan. Kalau engkau tinggal di sini beradab. Hadirin, Dunnun Al-Misri, salah sira aulia Allah, berkata, idza kharajal muridu an haddil adabi fa innahu yarji'u haitsu ja'a. Apabila keluarlah seorang murid daripada batasan adab,
yang telah ditetapkan adab itu untuknya, maka bahwa sungguhnya murid itu akan pulang sebagaimana di saat dia datang. Dia akan kembali sekira-kira dia datang. Kalau engkau sebagai murid keluar daripada beradab dengan guru engkau, yakinkanlah engkau akan kembali dari sini ke kampung halamanmu. Engkau kembali sebagaimana engkau datang. Dikala engkau datang, hati engkau tidak baik. Di saat engkau pulang, hati engkau juga belum baik. Di saat engkau datang di dalam kejahilan. Di saat engkau pulang, juga engkau pulang dengan kejahilan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam Ittihafus Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin getulih, al-a'malu kulluha nata'ijul lil akhlaq takhtalifu biikhtilafiha. Segala perbuatan itu natijah hasil daripada akhlak moral. Berbeda moral itu, berbedalah perbuatan. Takhtalifu biikhtilafiha. Beda akhlak, beda buat. Apabila akhlaknya baik, baiklah perbuatan. Apabila akhlaknya jelek, jeleklah perbuatan. Hadirin, Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak yang baik itu hasil daripada ma'rifah, hasil daripada ilmu iman, hasil daripada akidah terhadap Allah dan Rasul. Apabila iman tidak ada, ilmu iman tak dimiliki, akhlak yang baik tidak akan ada. Apabila akhlak yang baik hana, perbuatan tidak akan baik. Maka mi dan ayah, talabah dan tawalib yang dirahmati Allah, kalau engkau ingin anak-anakmu, cucu-cucumu, masyarakatmu, kalau ingin kerjanya mereka itu baik, yang dikerjakan manfaat untuknya, yang dikerjakan manfaat untuk orang lain, yang dikerjakan manfaat untuk agamanya, untuk negaranya, maka hendaklah mereka itu memiliki akhlak yang baik. Apabila engkau ingin supaya mereka memiliki akhlak yang baik, hendaknya engkau tanamkan di dalam hati mereka ilmu iman yang sempurna, ilmu ma'rifah yang betul, ilmu akidah yang tepat. Itu yang kau tanamkan dalam hati mereka. Apabila ilmu iman yang nabak mereka benar, ilmu ma'rifah yang ada pada mereka sempurna, pasti akhlak mereka akan baik. Akhlak mereka itu akan baik. Bila akhlak mereka itu baik, pasti perbuatan yang dikerjakan oleh mereka itu baik.
menyomoral God yang dipuput oleh jaro akan God, menyomoral God yang dipuput oleh gaki juga akan God, menyomoral God yang dipikir oleh akal juga God. Apabila akhlaknya baik, semua yang dikerjakan pasti akan baik. Karenanya mulailah daripada ilmu ma'rifah, ilmu iman, ilmu Islam, hinan tamlai le, hinan tamlai. Maka bahagialah talabah dan tawalib serta getanyo mamandum yang sampean uronyo mantang tasisihkan wate, mantang tasedia wate, mantang siap tabi tenaga dan harta untuk pendidikan ilmu kedot, ke anu tu, ke cucu tu, dan ke syarat-syarat tu yang seiman seagama dengan getanyo. Bahagialah getanyo yang sedang di dalam mencari ilmu Allah, yang oleh Rasulullah mengatakan batas untuk mencarinya itu masuk ke liang lahat. Hadirin, Allah tidak menyuruh tanyo untuk memikirkan akan kebutuhan kita, tapi Allah menyuruh kita untuk memikirkan apa yang diperintahkan oleh Allah akan getanyo. Hadirin, maqama bihi ghairuka angka fala takum linafsika, fala takum bihi linafsika. Apa yang telah ditanggung orang untuk kamu, untuk kebutuhanmu, maka tak perlu lagi engkau memikirkan akan kebutuhanmu itu. Bahasa ulama tasawuf, maqama bihi ghairuka angka la takum bihi linafsika. Menyokana yang tanggung terhadap kebutuhan tanyo, tak perlu lagi engkau memikirkan kebutuhan itu. Pikirkanlah apa yang ditugaskan kamu untuk memikirkannya. Hadirin, menyotae bak yang lebih manyang hubungan tanyo dengan Allah. Allah telah mengatakan di Quran, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah telah menanggung rezeki kita, rezeki manusia, rezeki binatang, mandum kali ditanggung oleh Allah. Tak perlu engkau risau, tidak perlu engkau gundah terhadap rezekimu itu. Wallahu khalaqakum summa razaqakum. Allah menciptakanmu, kemudian Allah membuat rezeki kepadamu. Allah telah menanggung, maka bodohlah engkau bila engkau pikirkan sendiri terhadap kebutuhanmu. Kebutuhanmu telah ditanggung oleh Allah. Tak perlu engkau sibukkan hati dengannya. Ketentuan kalian apa Allah hana perlu putibawate. Bukan tak boleh bekerja. Andainya kau bekerja, kerjalah untuk taat. Lihatlah aturannya. Andainya kau mencari, carilah untuk ibadat. Andainya kau menyimpan, simpanlah kalau jadi taat. Kalau tidak, jangan kau simpan. Hati tak perlu gundah dengannya. Ate hana perlu fikir, takon kagak tanggung. Tapi ke atra kagak tanggung bangai. Kali ditanggung oleh Allah, kepa tak petibuk roh. Ijtihaduka fima damina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah ditanggung oleh Allah untuk engkau.
dan taksir engkau kesalahan engkau pada barang yang Allah tuntut akan engkau, tanda hatimu itu buta. Yang kalau ketanggung hana perlu fikir, aneh manusia temakut. Padahal salah sabah keistimewaan umat Muhammad gepegat oleh Allah, umat Muhammad BBO hana rayu-rayu ke hana rayat hat tayo BO gepegat pakai gepegat ubuput oleh Allah. Itu keistimewaan. Apabila kita tanya kecil, kebutuhan tidak banyak, tanah cok baje 2 meter ja kasep, perle ke makanan sikan mok kasep, maka hana perle sibuk. Lihatlah di dalam hutan, na gajah beberea, na baduk beberea. Mereka itu bukan pegawai, mereka itu bukan karyawan, mereka itu tak punya akal, tapi hana pernah ada. Itanyo gebiakai le Allah, gebiate badan tu beo, tikan mok kata gabuak kerateki hana pucap. Kahaya badu angan neu. Ijih lautan judep akai jitan badan uberaya ai kerjaan, karyawan kon, pegawai kon. Tapi hana gabuak itanyo badan BO penajo dua nung akai na gabuak tulah kempen. Aneh. Bahkan kadang na urung si lelaki maah, kadang na ladom temakot ke menyohan aku ke harta bila kan ya ke. Padahal ganyan taman SD kerja kuliah jamun anu kai kuliah kacarang anu ngangganyan, tapi ya ke menyohan aku ke harta. Pakan hang kedua ke fikir mikir yang taman SD je ku udep menji ku pumpun ji mana anu ke yang kai kuliah tu hang je udep perlu ke bahlom. Itulah nafsu manusia, itulah kesalahannya manusia, bersungguh-sungguh pada apa yang telah ditanggung sehingga katanya salah pada apa yang dituntut. Engkau telah ditanggung oleh Allah rezekimu, kebutuhanmu diberi cukup, nasib gejok oleh Allah katanya sepahan konsep lebih nyo lebih bukan tadali hai ke dali lebih lam kitab nabat para menyohana lebih pui lu angen kanyo lebih ke oleh Allah boh menyo lebih ke puci tak putih bodoh tengah buat ke pikiran kena pikiran ke deh. Hana perlu fikir atraka getanggung lebih le Allah kang getanggung bepah lebih getanggung bohnya hana lebih pandai bapa lang kitab pedana kan karena lebih maka perlu bapa oh dia mati tinggal harta pabe hana beh pajo hana beh je hana beh pakai tinggal iu de urang dum watai iu mui muklo ada. Hadirin, sungguh rugi manusia yang bersungguh-sungguh mengumpulkan harta. Setelah dia kumpulkan, orang lain yang masuk surga dengan hartanya. Rugi. Sungguh amat rugi manusia yang sungguh-sungguh diminta harta jipetaho, yang orang lain masuk surga dengan hartanya, dia masuk neraka. Imita tulah caloi leh itumpo hana ji ibadat nganyan mencit hana 10% yang dipakai untuk taat, kemudian ji mate icok hartanya lewareh karena warehnya orang taat ubena yang irumpo menterkah yu ipakai mandumba ibadat ipabe warisnya yang masuk surga, dia masuk neraka. Tanggung jawab, harta sudah banyak diberikan tapi dia tak pakai untuk beribadat. Mai ke leurang hai kaku kebah keji betul ni kebah menyo betul nyo je ibadat
Tapi kon pucit kon ke kebah tinggal nak demi pakai han patih jiwa rumah nekalan urung cit yang katuha yang le harta umur ke katu 70 harta cukup jai murid takalan hana trip le ke mati ke cita lake hayah nyan harta nyan ke nebi kelong ke deh kepun teman lo mirona cina uki bang jawab hotel talake nebi kelong jawab no kapreh mati long yang gebihan kapreh mati menyo ka mati jangan sampai habile puruk tangan. Itulah pelitnya manusia. Pegah le Nabi na dua boh sifat bak manusia katuha urang iji hai tem tuhai urang kau to tapi sifatnya hai tem to yang pertama tulul amal, yang kedua rakus. Pertama tulul amal, angan-angan hidup panjang untuk menikmati kebahagiaan dunia. Yang kedua bulo rakus ke harta, rakus ke dunia. Padahal getunyu meraka-rakan hanale kabeh mati. Tapi yang tinggal han tenang gi coy gop kabeh mati ke. Ada megejuk ujudino kajuk terkah ke. Nyamban hadirin wal hadirat, talabah dan tawalib yang dirahmati Allah. Allah telah menanggung kepada kitanya kebutuhan, maka tak perlu engkau risau. Hana perlu pakai pikiran kenan. Ho cita pakai apa yang dituntut. Puasa yang dituntut pak tanya ibadat. Apa yang dituntut pak tanya belajar. Talabul ilmi variabatun. Nyan yang dituntut pak tanya. Apa yang dituntut pak tanya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu mati. Nyan yang Allah yu ke katanya. Maka gunakan pikiran untuk ilmu dan gunakan pikiran untuk ibadat. Tak perlu engkau gunakan pikiran untuk kebutuhanmu. Allah telah menanggung kebutuhanmu. Yang ketanggung kandid lebih dari yang cukup, lebih dari yang dibutuhkan. Menyomenan andainya kau melihat kepada kebutuhanmu, engkau itu kaya. Menyotali takalan kepada kebutuhan tanyo kaya, tanyo mewah, mewah Allah berikan. Menyotakalan kepada kebutuhan, kenapa juga engkau rasa sempit? Karena engkau selalu menilai kepada keinginan dan kebutuhan. Lidah mengatakan hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk bisa hidup. Kalau bisa hidup tanpa makan, engkau tak perlu makan. Kalau bisa hidup dengan makan nasi tok hana teman, maka hana perlu ke teman ngan butok nyanjit mentang. Kalau bisa udep tanya dengan tapajo bungang kematen, maka sep ngenyan. Karena hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Menyonyan tapajo idun leprut, idun katrot kabereh. Puata yang hansip, yang hansip keinginan, maunya kengan busi rusa hana barang. Yang kenyan yang jadi kesempit, sempitmu karena keinginanmu, sempitmu bukan karena kebutuhanmu. Kebutuhanmu telah ditanggung, tak perlu kau pikirkan. Nyan tak bisa aku deh Allah. Menyotatan kena uyup, tanyo-tanyo talabah dan tawalib. Kebutuhan kamu, pakaian, makanan, minuman, semuanya telah ditanggung oleh orang tuamu. Allah kagep wajib atau urung si untuk menanggung kebutuhan anak-anaknya yang masih di dalam menuntut ilmu farduin. Maka gata-gata yang tinggal daya adik-adik lon sekalian, anak-anak lon hana perlu pikir katanya, sudah ada yang menanggung. Engkau fokuskan pikiranmu untuk menguasai akan kitab, fokuskan pikiran untuk mempelajari ilmu, untuk memperbenar akan ibadat. Fokuskan pikiranmu untuk menguasai akan kitab yang telah
engkau pelajari itu. Nyan yang perlu dipikir, hana perlu pikir kebutuhan. Kebutuhanmu telah ditanggung oleh orang tuamu. Hana perlu pikir. Maka hana sibuk pikiran tayo, kecuali hanya ke ilmu yang tengah tak tuntut. Hadirin, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizkihi. Orang yang menuntut ilmu ditanggung oleh Allah untuknya rezekinya. Orang yang tuntut ilmu ditanggung oleh Allah rezekinya. Allah yang tanggung. Allah itu maha kuasa. Dalam gudang Allah hanabeh-beh amat sangat banyak, tak terhingga. Allah telah menanggung kamu. Kenapa kamu susah? Tak perlu menyusahkan diri. Dengan rezekimu Allah telah menanggungnya. Yang pegah Rasulullah hana bohong. Rasulullah mustahil bohong. Yang dikatakannya itu benar adanya. Yang dipegah oleh Rasulullah betul. Si penuntut ilmu itu rezekinya ditanggung oleh Allah. Engkau yakin, engkau rida, engkau percaya pada apa yang telah disampaikannya, pasti Allah akan memberikan kepadamu apa yang ditanggung olehnya. Karenanya sungguh salah ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah ditanggung oleh Allah untuk engkau, dan taksir engkau, salah engkau pada barang yang Allah tuntut daripada engkau, itu tanda hatimu itu telah buta. Hadirin, kalau Allah tak dipercaya, siapa lagi yang mau dipercaya? Kalau kepada Allah tidak yakin, buat pada siapa lagi engkau yakin? Allah di dalam Al-Quran gemu sumpah bak gepegah bahwa kepada hambanya kebutuhannya akan ditanggung. Gemu sumpah bak gepegah. Di dalam surat Ad-Dariyat Allah gemu sumpah menyatakan rezeki hamba itu ditanggung oleh Allah. Sehingga ulama-ulama gedengar sumpah Allah gekli pakan tingan ge palih manusia. Allah hai patih. Awak tak kena pegah payah gemu sumpah. Gemu sumpah kan nyak yakin de, nyak gadah ingkar. Menyemenan ramai manusia aku dengaja. Maka ulama-ulama yang pandangan hatinya jauh, mereka itu menangis apabila membaca sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran. Maka gekele mereka palih manusia Allah hai patih soci ni patih. Sehingga awak tak kena semegah le Allah payah gemu sumpah le. Hadirin, apabila hana jiuh takalan hanta tume maknanya. Menyo hana jiuh tatilik hana tingat tatanyan. Kagemu sumpah le Allah dalam Quran, kagemu sumpah puatra hom ke. Hana tingat deh. Padahal menyaji tatilik tak dua tak perhatikan. Palo rupanya manusia. Tuhan hai patih. Soci ni patih. Tadali hai patih hai payah kamu sumpah. Payah getauket le Allah. Kadang getauket dengan inna
kadang ngan jumlah ismiyah alian ngan sumpah lom getokit. Ini tanda banyak manusia itu yang tak yakin, kurang percaya. Menyohana haluh tilik terhanduh. Han terasa yang demikian itu. Menyohana haluh tilik terhanduh hatrayan. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berdakwah, yang pertama-tama diajarkan kepada umat adalah ilmu iman. Padahal bakwatenyan manusia cukup tubuh, cukup bro, hana akhlak. Sehingga gepegah oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Allah gebangkit long untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti manusia. Yang pun gepurna oleh Rasulullah iman. Pakan ngenyan gad akhlak. Ngenyan gad akhlak. Apabila akhlak kagat, bud kapasti gad. Sebagaimana yang na di dalam Ittihafus Sadatul Muttaqin. Al-a'malu kulluha nata'ijul lil akhlak. Takhtalifu biikhtilafiha. Semua perbuatan itu hasil natijah daripada akhlak. Berbeda buat karena berbeda akhlak. Akhlak yang baik sumbernya itu iman. Kalau engkau menginginkan perbuatanmu itu baik, maka ilmu imanlah yang harus engkau miliki dengan sempurna. Pasti engkau akan bermoral dengan moral yang baik. Pasti engkau akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala yang getuntut bak getanyo hamba hana lain kecuali hanyalah dua perkara: ilmu ibadat. Ilmu ibadat. Allah gepejit langit dan bumi untuk ilmu dan ibadat. Allah gepejit segala-galanya hanya untuk ilmu dan untuk ibadat. Apabila engkau tidak memiliki ilmu, pasti engkau tidak akan bisa beribadat, maka engkau taksir terhadap Allah. Engkau taksir terhadap Allah, padahal engkau telah memilih Allah sebagai Tuhanmu. Padahal tanya kata pilih Allah sebagai Tuhan, yang Allah tuntut bak katanya dua perkara. Wate tak tahu hana lebih ilmu iman, ilmu ibadat, hana lebih ilmu ibadat, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di awal kitab Minhajul Abidin. Pegat langit bumi cit untuk ilmu dan ibadat, gepegat manusia cit untuk ilmu dan ibadat, gepegat asal langit dan asal bumi cit untuk ilmu dan ibadat. Maka bahagialah kita apabila tak udip dengan ilmu yang dengannya baguslah ibadat, yang dengannya hasillah ibadat. Yang apabila ilmu hana, ibadat tidak akan ada. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Ilmu imamnya amal, amal itu pengikutnya. Menyomenan ilmu salat lebih tinggi daripada salat, ilmu puasa lebih tinggi daripada puasa, ilmu zakat lebih tinggi daripada zakat, ilmu haji lebih tinggi daripada haji. Kalau ilmu tidak ada, hajinya tidak akan beres. Ilmu tidak ada, salatnya tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah.
ilmu hana puasa han akan beres. Bila ilmu tidak ada, maka amal yang dikerjakan itu tidak akan jadi ibadah. Maka bahagialah getanyo yang tak megaduh dengan ilmu. Maka segala yang tak kerjakan sesuai dengan ilmu, bila yang tak puputnya sesuai dengan ilmu, hana yang tebah. Wate tanuk suk baje, bagaimana dikehendaki oleh ilmu, tamu pakaiannya karena sebab getuntut berpakaian, getuntut tanya menutup aurat. Karena kata ketahuinya wajib oleh Allah. Wate tak pakai karena menjunjung tinggi kewajiban. Berpakaian engkau itu beribadat, kan sekedar membalut badan agar nampak cantik, bukan sekedar membalut badan agar nampak ganteng, tapi engkau sedang beribadat kepada Allah. Selama pakaian itu belum engkau buka, ibadatmu terus bersambung-sambung. Menyomenan urang mengilmu hanahe sambung ibadat, sabe-sabe dalam ibadat. Wate gesok pakaian, gesok ke ibadat. Yo golam gesut ibadat sabe-sabe ibadat. Andai engkau punya ilmu, tidak ada yang engkau kerjakan yang sia-sia. Tak sok silap je ke ibadat. Pakan giyu sok silap supaya tapak terpelihara dari najis. Maka watai tasok silap kasat menyelamatkan tubuh daripada bersentuhan dengan najis. Sok silap pun je ibadat. Karenanya bak sok silap naturan, sunat unun nilai, sunat munun lehunun baruwi. Semuanya jadi taat, semuanya jadi ibadat. Andainya engkau punya ilmu, yang engkau kerjakan sesuai dengan ilmu, tak ada yang sia-sia. Hana yang tubuh, hana yang tubah. Walau irumah tu, walau tanyo hidih lang kepalang mon, tanyo bak mon, tanyo bak dapu, tapi bak mon tengah tak ibadat, bak dapu tengah tak ibadat, lam WC juga tengah ibadat. Orang yang berilmu duduk di dalam WC lebih utama ketimbang orang tak berilmu duduk di masjid. Han petih. Apabila punya ilmu, engkau masuk ke dalam WC untuk membuang hadas besar, air besar, ya, membuang air besar di dalam WC atau buang air kecil di dalam WC, pertama beradab engkau di saat engkau masuk, kemudian beradab engkau di saat engkau keluar, yang ketiga beradab engkau di saat engkau di dalam, yang keempat ingat hati engkau kepada Allah bahwa itu nikmat daripada Allah. Nyo nikmat nyo tadali wate tatubiyat guyukul nabi, alhamdulillahilladzi adhaba anni adha wa'afani. Alhamdulillah itu syukur nikmat. Apa nikmat? Allah keluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh yang tak bermanfaat untuk badan, dikeluarkan oleh Allah. Maka hati merasa najisnya keluar, kotorannya keluar, kon karena iran iji, tapi geputubit oleh Allah, terasanya nikmat Allah. Maka tengah lam WC, tengah lam ibadat, karena sababna ilmu. Tapi menyertan ilmu lama sejid tak hana je ke ibadat. Nyamban. Demikian juga katanya Pak Jobu, karena na ilmu je ke taat je ke ibadat. Oleh Rasulullah giyu tanya untuk membaca alhamdulillahilladzi at-ta'amana wa saqana. Kepuan. Nyak tingan ate itu nikmat daripada Allah. Nikmat makanannya hantuh lam babah kecuali Allah pasal labah. Katuh lam babah hantuh lam perut kecuali Allah pertamang lam perut.
Katuh lamprut han berubah kecuali Allah robah. Yang tapaso le. Kadang 2 buah pinggan 3 paso. Najak mu bebah uyong. Wate tajak WC tubik sebelah, tinggal sebelah. Bek sebelah tinggal beno mentang jut. Menyo siuro beno tinggal lamprut tu, 10 hurau. Ubi tamai masjid. Titun tak pajuh makanan. Ubi no masjid leher tak dua. Tapi kemanakah makanan yang besar itu? Sudah hilang. Siapakah yang menghilangkannya? Allah. Padahal waktu tajak WC habis itu biut. Nak tinggal dalam. Waktu dapat 2 kilo. Tajak WC itu biut aja 3 kilo tengah. Tinggal 5 on 3 pasal. Boh punya 3 pasal 5 on siuro leh ke? 3 kilo tengah. Punya siuro 3 kilo tengah 10 hurau. 15 kilo. 10 hurau 15 kilo. 100 hurau tau dek. Padum kah? 150 kilo dumno trip ka tau dek. Padum-padum pan sepo gahan. Tapi cire atau ceng nasi ton. Hana kemanakah berat itu? Sudah dihilangkan oleh Allah. Tak ada yang sanggup menghilangkan itu kecuali Allah. Karenanya yang baca oleh Nabi, alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana. Maksud pokok bukan hanya bacaan itu, tapi hati hendaknya merasakan nikmat besar pemberian Allah kepadaku, ihsan Allah kepadaku yang amat sangat besar. Menyotingat hati yang demikian, tinggatlah perintah Allah di Quran, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat eloklah engkau sebagaimana Allah berbuat elok kepada engkau. Adakah hari yang Allah hana kepubuat gaib ke kita? Hana. Tiap hari Allah membuat elok kepada kita. Adakah hari yang kita tak berbuat elok kepada Allah? Sering. Itu tanda belum patuh. Tanda belum patuh. Hana detik yang Allah kosong daripada berbuat ihsan kepada tayo. Tapi banyak detik yang oleh tayo kosong daripada membuat ihsan kepada Allah. Quran mengatakan ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat eloklah kamu sebagaimana Allah Tuhanmu membuat elok kepadamu. Hadirin, nah, 3 luntuan ulang kepada talabah dan tawalib yang dirahmati Allah. Setelah kita memilih, watelih tak pilih dayahnya sebagai tempat menimba ilmu agama. Percayalah, yakinlah kepada gure yang nadidayah yang getanyo cintainya. Apabila engkau telah yakin kepada gurumu dan engkau telah memilih mereka sebagai gurumu, setelah itu hendaknya engkau senang dan ridha pada aturan yang telah dibuat oleh gurumu, karena tak ada yang dibuat oleh gurumu kepadamu kecuali itu yang terbaik untukmu menurutnya. Kan guna elanya tanya, tapi gepegat yang lebih kat ke katanya. Bila engkau ingin mendapatkan keridaannya, ilmu yang barakah, ridalah kamu kepada aturan yang telah dibuat olehnya. Dengan engkau tekun mengikut akan aturannya, ridha kamu kepada seluruh aturannya, pasti mereka gurumu akan ridha kepadamu. Kalau engkau mendapatkan keridhaan gurumu, walau ilmu yang kau dapatkan sedikit, tapi keberkatannya itu amat banyak. Walau ilmu yang kau dapatkan sedikit, tapi akan bermanfaat yang amat sangat besar kepadamu. Yakinkanlah, walau aturan yang dibuat itu denda,
gepegat denda crude oil, gepegat denda pilih bro, gepegat denda kenang cinua, yakinkanlah bukan mereka ingin menganiaya kamu, tapi semua aturan yang dibuat itu agar engkau patuh kepada aturannya, karena aturan yang telah dibuat olehnya itu adalah yang terbaik untukmu menurutnya. Buat jamaah, muhadarah, nyan aturannya supaya engkau ikut, maka dibuat denda, dibuat hukuman. Tapi hukuman bukan tujuan pokok. Hukuman kan tujuan pokok, ingatnya. Hukuman hidayah kan tujuan pokok. Tujuan pokok agar engkau taat, engkau patuh. Baik kalian ke hukuman, kalian ke maksud. Maksudkan hukuman itu engkau patuh. Kenan kalian nyak baik bengeh ke hukuman. Bukan ingin menganiaya engkau, tapi ingin engkau taat. Menyota pegahnya untuk elanya, maka pemerintah itu aniaya karena ipegat pencara rata tempat. Tapi mereka bukan ingin menganiaya, dibuat pencara, dibuat hukuman agar masyarakat patuh. Lagenyan ke gepegat aturan ini. Cuman getanyo jino kae ipengut leurung yang kan Islam. Ipegah Islam itu kejam, hukumannya rajam. Islam itu kejam, hukumannya pancung. Islam itu kejam, hukumannya potong tangan, hukumannya cambuk. Mereka menampakkan hukuman, padahal maksud Islam bukannya. Maksud Islam menyelamatkan jiwa orang, menyelamatkan agama, menyelamatkan harta orang, menyelamatkan nasab, menyelamatkan akal, menyelamatkan wibawa, kedudukan, kehormatan orang. Itu maksud Islam. Agar agamanya selamat, dibuatlah hukuman berat kepada orang yang murtad. Agar jiwa orang selamat, dibuatlah hukuman qisas atau diat yang berat. Agar akal ini selamat, dibuatlah hukuman cambuk apabila orang minum khamar. Agar harta orang selamat, dibuatlah hukuman potong tangan. Agar wibawa, kedudukan, kehormatan orang selamat, dibuatlah hukuman cambuk apabila orang menuduh akan orang lain. Maksud Islam untuk menyelamatkan, bukan hukuman tujuan pokok. Hukuman itu hanyalah dibuat agar orang patuh, bukan ingin menganiaya orang. Nyan perlu ingat. Baik pengut le kape dia. Gaduh ipegai Islam kejam, tidak kejam. Tujuan Islam menyelamatkan agama, tujuan Islam menyelamatkan jiwa, tujuan Islam menyelamatkan nasab, tujuan Islam menyelamatkan harta, tujuan Islam menyelamatkan akal, tujuan Islam menyelamatkan wibawa, kehormatan, kedudukan. Itu maksud Islam. Kan hukuman lagenyan juga didayah. Hukuman yang kepegat bukan tujuan, tapi yang tujuan engkau talabah dan tawalib, patuh dan taat kepada gurumu. Bagaimana aturan yang telah diatur, demikianlah engkau patuhi. Apabila engkau ridha pada aturannya, pasti engkau akan mendapatkan keridhaan hati gurumu kepadamu. Dalam udip di daya hana perlu fikir kepada kebutuhan. Kebutuhanmu sudah ada yang menanggung. Orang tuamu telah menanggungmu, telah menanggung kebutuhanmu. Yang perlu fikir ilmu dan ibadat, lain hana perlu fikir. Hana perlu, karena so tanggung. Orang tuamu menanggungmu, Allah Tuhanmu menanggung kebutuhanmu, maka tak perlu engkau menyusahkan hati dengan kebutuhan itu. Yang perlu engkau pikirkan dan engkau ingatkan adalah yang diwajibkan kepadamu, yaitu ilmu dan ibadat. Long rasa noile kajut puan jut kadua jiem ya kasadum dengan tabut seput tae
poh dua poh beut teren dua jam nah manyo ke gelantau beut kajiannya di mudah-mudahan puatra yang kalih lun tuan sampaikan puatra yang natingat long yang kalih long pegah apabila yang long sampaikan yang betul jid ke pelajaran necok karena itu datang daripada Allah. Apabila yang ulun pegah nyan salah hana betul nyan dari ulun tuan sendiri tungku pingat pat yang hana betul dan bek necok yang hana betul yang betul mantang necok di lagenyo lebih dan kurang ulun tuan lagi maah hana payah tu mendoa kan apa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma ghfir lana jami'a dhunubina hatta la yabqa alaina dhanbun 'inda liqa'ika ya rabbal alamin. Waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma arhamna wa ahlana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa ahlana wal muslimin min bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa durriyatina min ibadikal muttaqin waj'alna wa ahlana wa durriyatina min ibadika syakirin waj'alna wa iyahum min ibadika sabirin waj'alna wa iyahum min ibadika taibina taubatan nasuha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna wa ahlana wa durriyatina mutaba'atan li nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuril imani wal islam wa nawwir qulubana binuril ulumi wal hikam wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa nuril Qur'an. Allahumma aftah lana abwabal ulumi wa abwaba rizki wa abwaba rahmatik wa abwaba fadlik ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wahdina ila siratil mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.